warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai persiapan lahan tebu. Ya, kita fokus ke persiapan lahan tebu. Yang pertama, lahan tebu itu ada dua macam, yaitu lahan sawah dan lahan tegal. Lahan sawah biasanya dikenal dengan sebutan lahan renoso. Sedangkan lahan tegal itu biasanya kita sebut dengan lahan tada hujan. Lahan sawah, ketika melakukan persiapan di lahan sawah ini, langkah yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama sanitasi. Di mana lahan itu misalkan kita lakukan pembukaan lahan atau bagaimana, itu pasti akan diadakan sanitasi, pembersihan gulma sebelum dilakukan pengolahan. Untuk sanitasi biasanya bisa menggunakan tenaga manusia maupun tenaga mekanisasi. Sedangkan untuk pengajiran yang kedua yaitu pengajiran atau pengukuran PKP. Apa PKP itu? PKP yaitu pusat ke pusat. Ya, PKP yaitu seperti ini. Ya, ini PKP. Dari pusat ke pusat itu namanya PKP. Ya, PKP biasanya kita memakai PKP yang 100 cm atau 1 meter dan ada yang 120 cm atau 1,2 meter. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai PKP. Mungkin adik-adik bingung, PKP itu apa? PKP ya, PKP singkatan dari pusat ke pusat. Ya. Pusat ke pusat. Saya ilustrasikan gambar ini. Saya ilustrasikan gambar seperti ini. Ya. Ini adalah tebu misalkan ya. Tebu itu tumbuh di sini. Nah, tebu itu tumbuh di sini. Misalkan. Nah, dari jarak antara tebu yang satu ini ke jarak yang tebu yang juringan kedua itu namanya PKP. Jarak antar juringan 1 dengan jarak antar juringan 2, tanaman ketemu tanaman, itu namanya PKP. PKP ada yang pakai 1 meter, ada yang pakai 1,2 meter, tergantung dari cara kita memelihara nanti. Biasanya kalau pemeliharaan menggunakan mesin, itu biasanya PKP-nya lebih lebar. Kalau pemeliharaannya kita gunakan tenaga manusia, itu PKP-nya biasanya kita memakai 100 cm, lebih sempit. Yang ketiga, mengenai persiapan lahan tebu, ini adalah pembuatan irigasi. Kenapa kita harus membuat irigasi? Karena lahannya lahan sawah, renoso, perlu adanya irigasi. Ya. Irigasi terdiri dari 4 item, ya, yaitu ada pertama buat got keliling. Got keliling itu apa? Got yang mengelilingi lahan. Itu namanya got keliling. Ya, got keliling. Got keliling biasanya kedalaman 90 cm. Lebih dalam dari got yang lain. Ya. Yang kedua, got mucur. Got mucur itu seperti apa? Nanti got yang sejajar dengan juringan. Nah, itu namanya got mucur. Ya. Terus yang ketiga, got malang. Got malang itu letaknya tegak lurus dengan juringan. Nanti saya gambarkan. Yang terakhir, got patusan. Got patusan itu adalah got nanti ketika pembuangan kelebihan air. Untuk got mucur biasanya kedalaman 80 cm. Got malang kedalaman 70 cm. Dari ketiga got ini, yang paling dalam adalah got keliling. Makanya ukurannya tidak sama. Kenapa ketiga got ini kedalamannya berbeda? Itu ada tujuannya. Tujuannya yaitu nanti got malang ketika ada hujan, nanti got malang akan mengalir ke got mucur. Ya. Got mucur akan mengalir ke got keliling. Got keliling akan dibuang ke got patusan. Nah, itu namanya ketika turun hujan. Tapi kalau ketika melakukan irigasi pengairan, ketika tidak ada hujan, menjadi kebalikan. Ya, dari got keliling
air akan ditampung ke got mujur. Ya, dari got mujur akan ditampung got malam. Ya. Nah, setelah itu akan masuk juringan. Yang keempat, kita lanjutkan pembuatan juringan. Juringan ini itu adalah lubang tanam tebu, beda dengan tanaman lain. Ya, kalau tanaman lain lubang tanamnya hanya tunggal, ya, hanya tunggal tapi bentuk kotak. Tapi kalau yang juringan ini ada lubang tanam panjang, ya, seperti got, ya, seperti got, tapi ukurannya berbeda. Kalau juringan itu kedalamannya 30 cm, lebar 40 cm. Contoh juringan kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh juringan. Bentuknya seperti ini. Ini nanti akan memanjang sesuai dengan kebutuhan lahannya. Ya, ini akan memanjang seperti ini. Jadi tebu akan ditanam di bawah sini. Nah, tebu akan ditanam di bawah sini. Nah, yang terakhir ada pembuatan kasuran. Ya, kasuran itu adalah letaknya di sebelah sini. Untuk kasuran misalkan ini ya, ini juringan, kasurannya biasanya miring. Sekian ya, ini kasuran. Kenapa dibuat kasuran seperti ini? Ini adalah tempat meletakkan bibit di sini, ya, tempat meletakkan bibit. Jadi ketika ada kelebihan air hujan, ini tujuannya agar tidak menggenang. Ya, karena tebu kalau terlalu lama mengenang itu akan busuk. Resikonya mata tunas tidak tumbuh. Yang kedua, saya akan menjelaskan lahan tegal. Lahan tegal disebut juga tanda hujan. Kenapa kita sebut dengan tanda hujan? Karena sebagian besar lahan tegal itu mengandalkan air hujan irigasinya. Nah, namanya makanya disebut dengan tanda hujan. Beda dengan sawah. Sawah irigasinya kita sengaja mengairi air. Ya, itu seperti itu. Kalau lahan tegal, yang pertama tetap ada sanitasi. Jadi ada lahan yang kosong, itu kita lakukan sanitasi. Ya, sanitasi, pembersihan. Yang kedua, pengolahan lahan. Pengolahan lahan kita memakai mekanisasi. Jadi ada yang namanya piringan di belakang mekanisasi itu dengan mesin, itu sudah akan membuat alur. Alurnya itu seperti ini. Alurnya seperti ini. Jadi ini akan dibuat alur seperti ini. Ya. Ada PKP-nya, ada. PKP-nya ada. Jadi ini adalah PKP. Pusat ke pusat tetap ada. Ya. Tanaman ketemu tanaman. Biasanya kalau kita menggunakan full mekanisasi, PKP-nya lebih lebar. Bahkan lebih dari 1,2 meter lebih. Ya, seperti itu. Yang ketiga, pembuatan kairan. Nah, ini menggunakan mekanisasi. Jarang sekali kita menggunakan STM. Kalau sudah lahan yang luas, ya, lahan hamparan, ya, kecuali lahan itu sulit, lahan itu rawa-rawa. Ya, kalau lahan itu rawa-rawa terus pakai mekanisasi, takutnya nanti mesinnya ambles. Yang tergantung kondisi lahan. Kalau memang memungkinkan itu full mekanisasi, kita full mekanisasi. Jadi kita hemat biaya, hemat tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BTP Gerongan B akan menjelaskan bagaimana cara persiapan lahan dengan metode tegalan. Bisa dilihat seperti ini. Ini kita lagi memperlancar kairan agar aliran air itu dapat mengalir dengan lancar dari dataran tinggi ke dataran rendah. Seperti ini. Sudah, Mas. Jangan lupa kita juga membersihkan seperti akar-akar
tebu yang terdahulu agar perairan menjadi lancar. Saya dari BTP Golongan B akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan irigasi ataupun perbaikan got di lahan sedalam. Jadi di sini kita menggunakan alat untuk pembuatan got atau irigasi, yaitu tanggul. Lalu ada lempak ini, dan tentunya ada keteran. Membuat irigasi atau got untuk di lapang standarnya sebenarnya 90 cm, tapi untuk kita praktek ini 50 sampai 60 cm saja sudah cukup untuk mengairi lahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari golongan B akan melakukan tahap pemeliharaan tebu, yaitu meliputi penyiraman dan penyiangan. Melakukan penyiangan yaitu melakukan penyiraman. Cepat air lagi. Cepat air. Pemupukan di sini dilakukan pada umur tanaman ke 12 hari. Di sini kita akan melakukan pemupukan pertama dengan menggunakan TSP, pupuk TSP dengan takaran 170 gram per juringan dan pupuk ZA dengan takaran 330 gram per juringan. Yang pertama, kita membuat alur pupuknya. Kemudian taburkan pupuk TSP 170 gram. Pupuk yang kedua ZA 330 gram. Kemudian selanjutnya pupuk ditutup kembali agar zatnya menyebar dan agar efektif juga penyebarannya. Kemudian juringan yang sudah diberi pupuk disiram agar pupuknya bisa menyebar secara merata ya. Pada praktikum kali ini yakni pengamatan tanaman tebu. Tanaman tebu diamati setiap 1 minggu sekali dengan parameternya itu yakni tinggi tanaman. Mengukur tinggi tanaman itu bisa dimulai dari permukaan tanah sampai ke daun tertinggi, sampai daun terpanjang. Selain itu, selain tinggi tanaman, parameter kedua yakni jumlah daun. Pada praktikum kali ini, yakni pengamatan yang pertama di sawah, ini mengukur parameter tinggi tanaman tebu dari batas yang sudah ditentukan sampai daun yang baru.
3 cm. Dan selain mengukur tinggi tanaman, parameter selanjutnya yaitu jumlah daun. Seperti ini, dihitung jumlah daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daun. Dan jumlah anakan sebanyak 1. Seperti ini. Saya akan melakukan pengamatan ketiga dari tebu lahan tegal seperti pada pengamatan sebelumnya dengan parameter yaitu tinggi, jumlah daun, dan jumlah anakan. Di sini kita ambil dari satu cairan, kita ambil 30 sampel. Yang pertama kita ukur tinggi, kita ukur dari pangkal sampai daun terpanjang. Di sini kita memperoleh tinggi 50 cm dengan jumlah daun ada 6 daun dan jumlah anakan di sini kita belum temukan, berarti kita tulis jumlah anakan 0. Di sini saya akan menjelaskan pengamatan tebu yang kedua di lahan sawah. Seperti pengamatan sebelumnya, parameter untuk pengamatan yaitu tinggi, jumlah daun dan jumlah anakan. Ini saya akan mengukur tinggi tebu diukur dari pangkal hingga daun tertinggi. Memperoleh tinggi tebu yaitu 70 cm. Kemudian jumlah daun. Jumlah daun yaitu kemudian jumlah anakan. Di sini tidak ditemukan jumlah anakan. Langsung memberi tabuhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengukuran kedua dengan menggunakan ZA sebanyak 300 gram dan KCL sebanyak 170 gram. Dengan cara ditaburkan di pinggir-pinggir dengan merata. Selanjutnya dilakukan penutupan. Ini dilakukan sampai sepanjang cairan. Lalu dilakukan penutupan. Penutupan dilakukan bertujuan untuk menutup pupuk. Tingginya sekitar 2 daun dari pangkal. Sepanjang cairan. Kami akan mempraktekkan turun tanah lahan tebu sawah. Sebelum dikumpul atau turun tanah, kita memupuk dulu, yaitu dengan dosis yang sama seperti lahan tegal, 170 pupuk KCL dan 300 gram untuk pupuk ZA. Turun tanah seperti ini.
lahan sawah. Bentar, Yang pertama itu cara mengukurnya dari bagian yang paling bawah sampai ke daun paling atas, yang paling panjang sini. Kita menggunakan penggaris atau meteran atau meteran. tercatat gitu. Jangan lupa dicatat ya. Sampai beberapa tempat kita menggaris meternya itu sebagai tiga parameter yang pertama tinggi, tiga daun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini anak ada samping yang paling Pokok. pokok Kira anak ini. 1. Ya. Suwe. Akan melakukan pengamatan tebu yang ketiga. Jadi pengamatannya parameternya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, menghitung tinggi tebu dari pangkal sampai ujung daun yang paling tinggi. Tercatat di sini 91 cm. Dan juga kita menghitung jumlah daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini terlihat 6 daun. Dan jangan lupa dicatat lalu di ACC kata Samsul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengamatan yang keempat, yaitu di lahan Tegal. Di sini kita akan mengamati parameter seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, di sini tercatat tingginya 61 cm dan menghitung jumlah daun. Ini ada 4 daun. Sekian, makasih. Ya, di sini saya akan pengamatan tempat di lahan sawah. Pertama yang diamati itu tinggi batang, tinggi tanaman gini ya, sampai yang daun mulai terpanjang. Habis itu jumlah daun dan jumlah anakan. Segitu cuman parameternya.